Cerita kita hari ini berjudul Tamu Kecil di Kala Senja. Ini kisah nyata di saat aku masih tinggal di suatu kota. Sore itu, sekitar pukul 17:30 menjelang azan maghrib, rumah kos kami ramai seperti biasa. Beberapa penghuni sudah pulang kerja dan duduk bersantai di ruang tamu. Kami mengobrol ringan tentang pekerjaan dan kegiatan hari ini. Sementara suara azan maghrib mulai terdengar dari masjid dekat rumah kos kami. Pintu depan terbuka. Hana baru saja pulang, ditemani dua temannya, Ayu dan Dea. Setelah berbasa-basi sedikit, mereka langsung menuju kamar Hana. "Mau sholat dulu ya Mbak? Udah mau maghrib nih," kata Hana. Kami tidak terlalu memperhatikan. Keluar masuk tamu sudah biasa, apalagi teman satu kos. Setelah Hana dan teman-temannya masuk ke kamar, kami masih duduk sebentar di ruang tamu melanjutkan obrolan santai sore itu sambil menunggu azan maghrib. Setelah itu, kami masuk ke kamar masing-masing. Dan hari itu berlalu seperti biasa tanpa ada yang aneh. Sekitar seminggu kemudian, suasana sore di ruang tamu kembali hangat. Kami berkumpul seperti biasa, saling bertukar cerita. Hana sudah ada di rumah, duduk santai sambil meneguk teh. Di sela obrolan, Nita menoleh ke Hana dan berkata, "Han, aku baru ingat, anaknya Mbak Ayu kemarin cakep ya. Siapa namanya?" Hana tampak bingung mendengar Nita bertanya tentang anak Mbak Ayu. Anak Mbak Ayu? Kapan kamu lihat anaknya? "Minggu lalu pas kamu pulang sama Mbak Ayu dan Dea, mau sholat maghrib di sini. Ada anak cowok umur 5 tahunan ikut kalian dari belakang. Aku kira itu anaknya Mbak Ayu." Hana terdiam sebentar, lalu berkata, Seingatku, Mbak Ayu gak pernah bawa anaknya ke sini deh. Karena anaknya selalu dijemput sama suaminya setelah pulang sekolah. Karena penasaran, Hana langsung menghubungi Ayu lewat telepon. Setelah beberapa dering, suara Ayu terdengar di seberang. "Halo Hana, ada apa nih? Tumben nelpon." Mbak, minggu lalu waktu maghrib kamu ke kosku, kamu bawa anak kan? "Enggak kok, anakku kan selalu dijemput suami. Kenapa emangnya?" Ini loh, sore itu Mbak Nita lihat ada anak kecil ikut masuk kamarku waktu Mbak Ayu dan Dea mampir ke kos buat numpang.